Kalian percaya tidak, sebuah marshmallow bisa mengubah ya, atau mengetahui kunci keberhasilan seseorang di masa depan nanti. Kedengarannya memang aneh ya, dan sedikit tidak masuk akal, tapi ini adalah suatu eksperimen klasik yang dilakukan dalam dunia psikologi untuk mengungkap keberhasilan seseorang. Jadi inilah yang disebut dengan teori marshmallow ya. Jadi caranya itu adalah menggabungkan atau mengumpulkan semua anak-anak dalam suatu ruangan yang ada meja dan juga kursi. Ketika mereka berkumpul, mereka diberi satu piring marshmallow di depan mereka. Dan yang paling unik, apa yang dilakukan anak-anak ini bisa mengungkap keberhasilan mereka di masa depan nanti. Jadi caranya seperti ini. Jadi sebelum kita ke intinya, teori ini sebenarnya adalah konsep penundaan sebuah kepuasan anak-anak di peneliti ini. Teori marshmallow sebenarnya bukan tentang marshmallow-nya, tapi konsep yang ada di dalamnya, yaitu delay gratification atau penundaan kepuasan. Secara sederhana, ini adalah kemampuan seseorang ya untuk menunda mendapatkan hadiah saat ini untuk kemudian mendapatkan hadiah di masa depan yang lebih besar. Ini adalah kemampuan untuk mengendalikan impuls dan menahan godaan apa yang di depan mata saat ini. Apalagi di dunia kita yang sangat berkembang saat ini merupakan suatu kemampuan yang unik dan jarang dimiliki oleh banyak orang. Karena seringkali di zaman sekarang kita dihadapkan banyak sekali pilihan untuk bersenang-senang daripada bekerja keras ya untuk hasil yang lebih baik di masa depan nanti. Jadi eksperimen ini memberikan gambaran nyata bagaimana pilihan anak-anak ini kemudian berkorelasi dengan apa kesuksesan yang mereka capai di masa depan nanti. Nah, jadi eksperimen ini dilakukan sekitar 1960-an oleh Walter Mischel di Stanford University. Jadi situasinya seperti ini ya. Anak-anak ini dibawa suatu ruangan yang sunyi, hanya ada meja dan kursi, dan di depan mereka masing-masing diletakkan satu buah marshmallow. Yang pasti ini sangat menggoda ya bagi anak-anak yang di bawah umur ini. Nah, jadi disinilah para peneliti ini memberikan tawaran yang singkat. Jadi peneliti ini akan pergi sebentar ke luar ruangan. Jadi perjanjiannya yaitu ketika peneliti kembali dengan marshmallow yang ada di depan mereka itu tidak dimakan dan tidak hilang, tapi masih ada. Peneliti ini akan memberikan satu buah marshmallow lagi. Tapi jika anak-anak ini memakan marshmallow satu itu, jadi mereka tidak akan mendapatkan marshmallow lagi ketika peneliti ini kembali. Jadi perjanjiannya seperti itu. Jadi situasi ini ya menciptakan ketegangan sekaligus godaan bagi anak-anak itu karena mereka menunggu beberapa menit saat peneliti itu bisa kembali. Dan mereka juga tidak tahu ya apakah akan kembali cepat atau kembali lama karena mereka tidak diberitahu waktu kembalinya. Jadi anak-anak ini bertarung ya dengan pikirannya sendiri dan melakukan beberapa hal-hal. Ada yang langsung memakannya, ada yang memainkan hal lain, memainkan kursi tanpa memperhatikan marshmallow-nya karena berharap ingin mendapatkan dua marshmallow lagi. Jadi ini pertarungan antara otak emosional yang menginginkan kesenangan saat itu juga, dan juga otak rasional yang menginginkan hadiah yang lebih banyak di masa mendatang. Jadi setelah situasi ini berlangsung ya, saat peneliti kembali, dia mendata semua anak-anak yang memakan marshmallow, yang menunda kesenangan untuk mendapatkan buah marshmallow, dan selama bertahun-tahun, anak-anak ini dipantau perkembangannya. Dan yang mengejutkan adalah peneliti ini menemukan bahwa anak-anak yang cenderung menahan diri dan mendapatkan dua marshmallow saat penelitian itu, di masa depan mereka mendapati bahwa anak-anak ini memiliki kualitas hidup yang jauh lebih baik daripada anak-anak yang tidak menunda kesenangannya. Peneliti ini mendapati bahwa mereka mendapatkan skor ujian yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Indeks massa tubuh yang lebih sehat karena mereka menjaga pola makan mereka, hingga kemampuan ya yang lebih baik untuk menangani stres dan juga hubungan sosial. Dan hal ini terjadi karena kemampuan penundaan kepuasan itu ternyata berbanding lurus dengan disiplin diri dan perencanaan jangka panjang. Jadi ketika seseorang itu punya kemampuan untuk menguasai diri dan tidak mengambil jalan pintas, dia akan secara otomatis ya membangun yang namanya ketangguhan mental, yang mana hal ini diperlukan untuk menghadapi tantangan hidup. Jadi kesuksesan anak-anak yang mendapatkan dua marshmallow ini bukan hanya karena genetik, melainkan mereka yang memiliki pengendalian diri yang lebih terlatih daripada anak-anak lainnya. Tapi sadar atau tidak ya, teori marshmallow ini sebenarnya kita dapati di kehidupan kita sehari-hari di dunia modern ini, karena setiap hari kita mendapati teori marshmallow yang menginginkan kita mendapatkan kesenangan saat ini dibandingkan bekerja keras untuk hasil yang lebih baik di masa mendatang. Jadi godaan muncul di mana-mana, hiburan ada di mana-mana, bahkan di handphone kalian itu sebenarnya sebuah teori marshmallow yang namanya doom scrolling. Kalian terus diperlihatkan ya algoritma yang mendukung apa yang kalian sukai, sehingga kalian terus melakukan kesenangan-kesenangan itu ya, menonton video yang kurang bermanfaat dan juga menunda kesenangan kerja keras demi hasil yang lebih baik di masa mendatang. Jadi sebagai penutup, coba kalian renung ya, marshmallow apa yang menjadi tantangan hidup kalian saat ini, yang membuat kalian terus
tergoda ya untuk melakukan hal yang sama tanpa perlu memikirkan masa depan kalian sendiri. Dan kita harus tahu bahwa setiap kita disiplin terhadap rencana kita, kita sebenarnya sedang memberikan hadiah kepada diri kita sendiri di masa depan nanti. Jadi jangan biarkan ya kesenangan sesaat menunda atau tidak memberikan hadiah kalian di masa mendatang nanti. Jadi kenali diri kalian, marshmallow apa yang menjadi tantangan kalian saat ini yang menghalangi kalian untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih banyak di masa depan. Oke, mungkin segitu dulu. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.